Sobat PBSI, tak terasa bahwa semester genap hampir berakhir dan akan memasuki semester ganjil, di mana peralihan dari semester 2 ke semester 3 ataupun semester 4 ke 5 dan semester 6 ke 7. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam semester 5 terdapat 3 peminatan atau penjurusan. Nah, di sini semester 4 atau mahasiswa semester 4 akan melakukan pemilihan yang dimana akan menentukan arah langkahnya, yaitu terdapat 3 peminatan. Di antaranya adalah peminatan sastra, jurnalistik, kemudian ada pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing atau BIPA. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran BIPA merupakan peminatan yang baru saja diselenggarakan oleh PBSI FKIP Unsika tahun lalu. Nah, dari ketiga peminatan ini pasti memiliki keunikan, tantangan ataupun peluang yang berbeda-beda. Untuk membantu mahasiswa semester 4 yang akan memahami apa sih gambaran ataupun tantangan ke depannya dalam pemilihan peminatan ini, hari ini saya, Lisa Nur Afni, akan berbincang langsung dengan 3 mahasiswa yang telah berada di semester 6, yang artinya adalah mereka telah memasuki semester 5 dan memilih peminatannya masing-masing. Untuk itu, mari kita ikuti wawancara hari ini. Sobat PBSI, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, sebelum itu kita akan kenalan terlebih dahulu. Dengan siapa teh namanya? Nama saya Juni. Oke, dengan Teh Juni dari semester 6. Oke, dari Teh Juni dari semester 6. Di sini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan terkait tentang peminatan. Oke, sebelum itu saya mau bertanya dulu, Teh Juni dari peminatan apa? Jurnalistik. Oke, Teh Juni dari peminatan jurnalistik. Di sini saya akan bertanya beberapa hal. Oke, yang pertama itu apa nih alasan dari Teh Juni mengikuti peminatan jurnalistik dibandingkan dengan peminatan lainnya? Menurut saya sih karena jurnalistik lebih tertarik ya menurut saya dibanding antara peminatan lain, dan karena tertarik itu mungkin jadi pengen lebih mendalami gitu Teh. Oke, nah seperti yang diketahui bahwa Teh Juni kan sekarang udah semester 6 ya, yang berarti dari semester 5 ke 6 itu kan sudah 2 semester. Bagaimana nih pengalaman dari Teh Juni mengikuti kelas peminatan jurnalistik? Menurut saya sih tertarik ya karena seru juga, karena di peminatan jurnalistik ini nggak cuma teori doang Teh, karena ada juga praktik-praktik yang diajarkan sama dosennya, bahkan dari kita sendiri mahasiswanya Teh. Oke, nah dari berbagai teori atau praktik pasti adanya tantangan ya Teh ya. Nah dari tantangan itu apa saja sih yang bisa membuat Teh Juni itu kayak merasa oke, ini cukup tertantang menjadi mahasiswa dari program jurnalistik ini? Menurut saya kepercayaan diri sih Teh, karena kalau kan ini lebih ke keterampilan berbicara sebenarnya. Jadi kalau berbicaranya tuh kayak terbata-bata atau terputus-putus, jadi kayak kita tuh ragu, ngulang lagi, jadi kurang percaya diri. Oke, gitu. berarti kurang percaya diri itu membuat kita tuh kayak merasa tertantang karena bisa bertemu dengan banyak orang dan sebagainya gitu ya Teh. Nah, dari peminatan jurnalistik ini pasti ada prospek karirnya gitu Teh. Teh Juni tuh mau prospek karirnya tuh seperti apa gitu? Kalau dari peminatan jurnalistik sebenarnya luas ya Teh, ada bisa jadi editor video, editor penulis, atau wartawan, atau reportase gitu, atau news anchor. Kalau dari saya sih mungkin pengen belajar ke news anchornya ya, pembawa berita Teh, karena ya untuk tadi melatih kepercayaan diri sebagai tantangan itu. Oke, baik. Nah, dari peminatan jurnalistik ini, apa ada jurnalis atau berita yang membuat Teh Juni itu semakin minat sekali dengan peminatan jurnalistik? Ada sih Teh, yaitu Teh Najwa Shihab, dimana beliau itu enjoy atau nikmat gitu untuk dalam sebagai wartawan. Selain enjoy juga, dia juga lugas gitu dan lantang. Jadi apa yang disampaikannya itu jelas sesuai dengan intinya gitu. Oke, selanjutnya nih, terakhir pesan apa yang disampaikan dari Teh Juni untuk mahasiswa yang mau beralih dari semester 4 ke 5 yang dimana kan baru masuki peminatan gitu Teh? Apa? Pertama harus kenali diri sendiri sih Teh, gimana, apa minatnya, apa bakatnya. Kalau misalnya masih bingung, boleh dicoba satu-satu. Misalnya sastra, coba untuk belajar bikin puisi, bikin cerpen. Kalau misalnya di BIPA mungkin lebih coba belajar atau ngetes gitu, bisa nggak gitu memahami bahasa asing itu. Nah kalau untuk jurnalistik dari reportase ini, nah kalau udah ketiganya dicoba, ntar kan kita ngalamin nih prosesnya mana yang lebih mudah. Kalau udah lebih mudah berarti itu minatnya di situ. Jadi ternyata peminatan jurnalistik ini memiliki banyak kegiatannya ya, dari merangkai sebuah berita, membuat berita, mengolah berita dan sebagainya itu, apalagi dengan menggunakan bahasanya ya, karena bahasa jurnalistik itu berbeda dengan bahasa sehari-harinya gitu. Betul. Oke, terima kasih Teh Juni atas kesediaan waktunya dalam wawancara peminatan jurnalistik. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada 2 peminatan lainnya, jangan lupa ditonton ya.
Sobat PBSI, di sini saya bersama dengan narasumber kedua, yaitu dengan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu dengan Teh siapa? Fatia Rifa Fakrani. Oke, Teh Fatia dari semester 6. Oke, Teh Fatia dari semester 6. Sebelum itu saya mau bertanya dulu, Teh Fatia dari peminatan apa? Saya dari peminatan sastra. Oke, dari peminatan sastra. Di sini saya akan mengulik apa saja sih peminatan sastra itu, dan untuk membuka pemahaman bagi mahasiswi yang belum mengetahui tentang sastra. Di sini saya akan bertanya tentang hal-hal yang ada di sastra. Sebelum itu, di sini saya mau bertanya Teh, apa alasan utama Teteh memilih peminatan sastra dibanding dengan kedua peminatan lainnya? Ya, mungkin untuk alasan saya yang pertama itu karena kita sudah mendalami mata kuliah yang berikatan dengan sastra, jadinya saya suka dan juga penasaran dan ingin mendalami lebih dalam lagi seperti itu. Oke, selanjutnya nih, kan Teteh udah di semester 6 ya, yang berarti sudah melewati semester 5, yang berarti juga sudah melewati 2 semester. Nah, bagaimana sih pengalaman Teteh selama menjadi mahasiswa peminatan dari sastra itu sendiri? Alhamdulillah untuk pengalaman itu aman dan sangat luar biasa ya. Mulai dari membuat novel, dari mata kuliah penulisan kreatif sastra, dan juga berteater sesuai dengan teori dramaturgi dalam mata kuliah dramaturgi. Selain itu juga saya sedang mengambil mata kuliah alih wahana dan sastra digital yang tak kalah menyenangkan dan serunya. Oke, nah dari peminatan sastra ini nih, bagaimana sih prospek karirnya? Kan seperti kita ketahui, kalau sastra pasti orang-orang berpikir kayak tentang novel, puisi, cerpen. Nah, itu bagaimana sih dari prospek karirnya gitu Teh? Untuk prospek karir peminatan sastra sendiri itu sebenarnya luas ya Teh. Bisa jadi sastrawan sambil jadi guru, atau guru sambil menjadi penulis. Dan selain itu juga bisa jadi kritikus sastra, pemain teater, pegiat literasi, dan masih banyak lagi. Oke, jadi nggak hanya jadi guru ya, tetapi jadi sastrawan atau penulis dan sebagainya, yang memang tidak hanya berpaku pada satu profesi saja gitu. Nah, dari peminatan sastra ini apa nih yang membuat Teh Fatia untuk memilih dari peminatan sastra, seperti kayak sastrawannya atau karyanya yang membuat Teh Fatia tuh kayak semakin kuat untuk memilih dari peminatan sastra? Kalau untuk sastrawan itu saya sangat suka sama Mbak Theoresia Runte. Beliau adalah sastrawan dengan tulisan yang sangat luar biasa. Tulisannya itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, pernah suatu acara saya bertemu beliau di libur semester genap. Terus beliau ini menyemangati saya untuk terus menulis, dan beliau menjadi inspirasi saya dalam peminatan sastra. Untuk karya sastra sendiri, saya akan terus merekomendasikan novel-novel dari Pak Ahmad Tohari dan juga novelnya Zakia Mani, yaitu Kereta Semar Lembu. Kalian harus baca karena karya-karya tersebut menurut saya epik dan luar biasa seperti itu. Oke, karena banyak sekali sastrawan yang dan karya-karyanya yang menggugah emosi dan perasaan dari Teh Fatia gitu. Nah, terakhir nih pertanyaannya nih, apa pesan bagi Teh Fatia bagi mahasiswa yang ingin memilih peminatan? Kan ada 3 peminatan nih. Bagaimana nih untuk mereka tidak terjerumus dengan kayak ikut teman dan sebagainya gitu Teh? Pesan saya bagi teman-teman yang bingung mau memilih peminatan apa, ikuti kata hatimu, jangan ikut-ikut teman, jangan mendengarkan apa kata orang tentang peminatan yang kamu sukai, karena yang akan menjalani itu kamu bukan mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Teh Fatia atas kesediaan waktunya. Semoga semangat terus ya. Ya, semangat juga. Terima kasih. kembali. Oke, pemirsa, selanjutnya ada salah satu narasumber yang belum kita kulik nih. Nah, untuk itu mari kita simak video selanjutnya. Baik, Sobat PBSI, di sini saya bersama dengan narasumber terakhir kita, yaitu dengan Teh siapa Teh? Teh Farah. Oke, Teh Farah merupakan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di semester 6. Oke, di semester 6. Oke, Teh Farah ini ikut peminatan apa nih? Oke, kalau saya sih ikut peminatan BIPA. Oke, peminatan Bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Ya. Oh, seperti yang saya ketahui bahwa BIPA ini merupakan sebuah peminatan baru yang dimana baru dirilis dan diselenggarakan di tahun 2024. Nah, bagaimana nih alasan utama dari Teh Farah mengikuti peminatan BIPA yang dimana kan itu masih baru ya, belum ada yang namanya alumni gitu bahasanya Teh. Bagaimana? Secara pribadi sebenarnya saya tertarik aja sih ya Teh, karena di sini kan bahasa Indonesia penutur asing, dimana kita bisa mengenalkan budaya Indonesia maupun tentang bahasa Indonesia kepada penutur asing, dan di situ saya tertarik aja. Oke, nah yang kedua ini
setelah mengikuti 2 semester nih, bagaimana pengalaman dari Teh Farah mengikuti program dari peminatan BIPA? Oh, kalau sampai saat ini di semester ini menurut saya cukup seru ya, karena kita juga bisa di BIPA ini nggak mempelajari tentang bagaimana cara mengenalkan Indonesia kepada orang luar. Kita juga diajarkan metode, media pembelajaran, ataupun tentang evaluasi pembelajaran juga. Oke, selanjutnya nih, apa tantangan yang dihadapi dari peminatan ini? Seperti yang kita ketahui bahwa dari metodenya saja berbeda, apalagi media pembelajarannya. Karena kan orang asing kan masih awam dengan bahasa Indonesia gitu Teh. Ya benar, tantangan tersendiri bagi saya tuh mungkin di bahasanya ya, karena kita kan orang luar belum fasih bahasa Indonesia, kita pun juga belum fasih bahasa mereka, jadi kita harus mengulik bagaimana cara membuat metode dan media pembelajaran yang kreatif agar merekanya juga mau belajar bahasa Indonesia. Oke, berarti pembuatan media cukup sulit Iya, ya, karena benar. harus kreatif dan pastinya harus bisa menguasai untuk mereka gitu ya Teh. Nah, dari pembelajaran BIPA ini, peminatan BIPA, nah bagaimana prospek kerjanya gitu Teh? Oh, sebenarnya di prospek kerja di BIPA ini cukup banyak ya. Salah satunya nih ada kita dapat menjadi pengajar BIPA di dalam negeri maupun luar negeri gitu Teh. Oke, dan kemudian nih, apakah ada pengalaman bertemu atau mengajar dengan orang asing yang membuat Teteh tuh semakin minat untuk pembelajaran BIPA? Oh ya, kebetulan semester kemarin saya bertemu salah satu mahasiswa asing. Dia ini dari Sri Lanka. Jadi ternyata dia ini sangat semangat untuk belajar bahasa Indonesia, walau menurut dia bahasa Indonesia itu sangat susah, tapi dia tetap semangat dan mau belajar bahasa Indonesia. Itu menjadi salah satu motivasi saya bagaimana untuk makin mengajarkan dan mengenali Indonesia kepada dunia. Oke, mungkin salah satu cara untuk mengenali Indonesia itu dengan belajar BIPA Iya, gitu ya Teh betul. Farah. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa pesan bagi Teh Farah bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin masuk semester 5 gitu Teh? Oke, yang paling penting tuh kenali minat dan potensi diri kita. Itu aja tuh. Oke, jadi harus mengenali minat dan potensinya, karena dengan minat dan potensi kita bisa untuk mengarahkan diri kita sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke, baik Teh Farah, terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Baik, Sobat PBSI, ternyata 3 peminatan ini memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing, di mana dari sastra yang mengulik bagaimana novel, cerpen, puisi, teater, dan sebagainya tentang kehidupan dan sebagainya juga. Kemudian dari jurnalistik tentang bagaimana sebuah bahasa membentuk berita yang baik dan benar, ataupun bagaimana gerak tingkah laku seorang news anchor, reporter dalam menyampaikan beritanya masing-masing. Dan yang terakhir adalah bagaimana BIPA mengenalkan budaya dan bahasanya kepada orang yang memang belum mengenalkan bahasa Indonesia. Oke, semoga bagi teman-teman bisa memilih peminatannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan minatnya juga. Oke, saya Lisa Nurafni dan tim melaporkan dari FKIP Unsika. Terima kasih dan sampai